dengan adanya Confluent data streaming platform, kita dapat mengalirkan data dengan konektor yang udah pre-built dari Confluent ke legacy sistem Bapak Ibu, ke data streaming platform, lalu kita dapat melakukan transformasi atau processing secara real time. Tentunya kita akan menyimak pemaparan mengenai masa depan AI berbasis data real time dari Confluent. Dan tanpa berpanjang kata, kami akan menyambut Bapak Jamie Ang selaku Regional Sales Director and Country Manager Confluent Indonesia yang akan memaparkan The Future of AI is Event Driven, Building Real-Time Gen AI and Autonomous Agent. Kepada beliau kami persilakan. Boleh tepuk tangan bro. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, masih semangat semua ya. Mungkin saya lebih agak hoki sedikit karena jam 11. Bentar lagi mungkin pada lapar semua, jadi fokusnya berubah sedikit. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Terima kasih juga atas Metrodata atas memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi di dalam Metrodata Solution Day. Hari ini kalau kita lihat di era digital saat ini pertumbuhan AI itu semakin masif. Tapi kalau kita lihat tadi ya, semua presenter keren-keren membawakan teknologi AI, agentic AI. Saya berusaha untuk menjadi keren juga. Semoga keren betulan. Nah, jadi jadi era digital saat ini AI itu sangat masif sekali diberitakan. Cuma yang perlu saya highlight adalah AI itu membutuhkan data. Jadi data itu adalah bahan bakar dari inovasi itu sendiri. Kalau zaman dulu mungkin mobil bahan bakarnya bensin jadi listrik. Kalau sekarang AI bahan bakarnya adalah data. Perkenalkan saya Jamie Ang, Country Director dari Confluent Indonesia. Hari ini saya coba membawakan topik mengenai how the future of AI is event driven and how to build the real time Gen AI and autonomous agent. Tikernya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang di eranya AI itu berubah sangat cepat ya. Kalau ibaratnya zaman dulu itu kan semua pasti bertransformasi. Cuma AI ini berubah sangat cepat dari waktu ke waktu. Sehingga, terima kasih banyak. Ya. Sehingga kita lihat zaman dulu kita masih menggunakan manual things, tapi saat ini hampir semua orang nggak bawa bolpen. Semuanya udah pakai handphone, semuanya udah pakai aplikasi. Nah, jadi shifting teknologi ini sebenarnya membuat pengalaman dan ekspektasi customer kita itu meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga kita juga harus beradaptasi dengan itu. Nah, kalau kita lihat fundamental dari AI, jadi AI itu kan berkembangnya sangat cepat. Jadi kalau kita bisa bagi antara tradisional AI atau yang kita sebut sebagai classic machine learning, itu awalnya dibikin ya, mungkin modulnya adalah modul khusus ya untuk kebutuhan tertentu dengan data yang udah di set atau data history. Sebenarnya fungsi itu apa sih? Untuk memprediksi sesuatu. Nah, jadi kalau kita lihat dari shifting dari AI yang ada zaman sekarang nih, yang kita sebut dengan Gen AI atau agentic AI. Nah, itu dibikin satu model besar yang sebenarnya dapat digunakan berulang-ulang oleh aplikasi yang berbeda-beda. Sehingga manfaatnya menjadi lebih baik. Tetapi Gen AI atau agentic AI ini beda sama AI sebelumnya. Dia butuh yang namanya real time data. Karena kalau kita nggak infuse dengan real time data, sebenarnya Gen AI atau agentic AI itu menjadi biasa aja atau nggak banget kali gitu ya. Nah, jadi real time data itu menjadi important things dan yang saya bilang tadi menjadi bahan bakar utama dari Gen AI itu sendiri. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, kalau saya ambil contoh sebagai pesawat terbang, maaf saya nggak kelihatan di situ, jadi saya baca di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, contoh kasus di sini. Jadi kalau saya tanya bagaimana sih status pesawat saya yang ke San Francisco sekarang. Nah, AI bisa menangkap pertanyaan saya, cuma dia belum tentu bisa menjawab. Nah, untuk menjawab dia butuh yang namanya data. Data kita secara real time yang diinjek oleh airline tersebut.
Karena AI sangat smart untuk mengerti pertanyaan kita tapi jawabannya butuh data. Nah jadi kalau dia udah tahu data pribadi saya, dia tahu flight saya dan dia tahu dia akan jawab flight to San Francisco jam segini, nomor penerbangannya ini. Lalu kalau saya tanya lagi ke AI, kalau ada nggak sih penerbangan yang lebih cepat ke tujuan yang sama saat ini? Nah, ke tujuan yang sama saat ini itu ya, AI nggak bisa nangkap tujuan sama itu di mana. Kalau kita nggak injek datanya. Jadi can we imagine, menginjek data itu sangat penting sekali secara cepat dan tepat. Sehingga AI bisa berinteraksi dengan kita secara cepat dan kita juga berasa, AI ini pinter. Jadi data itu menjadi penting di dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat sekarang gelombang AI itu masuk ke dalam gelombang AI itu merupakan gelombang ketiga dari evolusi AI. Jadi kalau kita sebutin di awal-awal tuh ada yang namanya predictive AI yang tugasnya cuma memprediksi dari history data, lalu kita bisa melakukan prediksi terhadap data terhadap future dari history data tersebut. That's it, penggunanya untuk itu. Lalu nextnya apa? Nextnya adalah generative AI. Generative AI itu lebih pinter. Jadi dia nggak hanya bisa memprediksi, tapi dia bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita, memberikan suggestion atau jawaban sesuai dengan data yang mereka punya. Nah lalu saat ini kita masuk ke third wave yang namanya agentic AI. Ini bahkan lebih canggih. Kalau sebelumnya bisa memprediksi, habis itu bisa berinteraksi, yang ini bahkan bisa mengambil keputusan atau membuat decision berdasarkan data yang ada. Jadi semakin lama semakin smart, tetapi kebutuhan antara real time data streaming semakin kuat pula. Nah jadi apa sih yang membuat agentic AI itu berbeda? Ya sebenarnya perbedaan terletak pada dia dapat automatically mengambil keputusan. Jadi kalau ini diterapkan di dua bisnis, ini sangat baik sekali atau sangat dapat mensupport bisnis. Karena apa? Karena banyak hal yang kita bisa lakukan secara otomatis dengan menggunakan agentic AI ini. Kalau zaman dulu kita pakai traditional solution, mungkin ya kita bikin workflow-nya dan dia akan jalan di workflow itu aja. Agentic AI nggak begitu. Dia bisa berpikir, dia bisa mengambil keputusan, dia bisa memberikan suggestion terhadap apa yang kita mau. Nah, jadi kalau kita lihat nih agentic AI, kalau kita ngomong agentic AI itu modelnya agent base ya. Jadi kalau saat ini kita bilang satu agent untuk melakukan hal yang tadi saya ceritakan, itu dependensinya terhadap aplikasi itu banyak banget. Sehingga apa? Kalau kita tidak menerapkan atau kita tidak mendesain hal tersebut dengan baik, mungkin jawabannya bisa ngaco atau AI-nya bisa nggak baik atau nggak berguna untuk kebutuhan kita. Nah, jadi untuk mensiasati hal ini biasanya kita bikin namanya multi agent. Sehingga multi agent ini kayak banyak orang melakukan tugas secara masing-masing tapi berkolaborasi sehingga kemungkinan untuk menjadi nggak berhasilnya lebih rendah. Nah, kita lihat lagi ya sekarang di mana-mana kita talking about AI. AI itu adalah the next wave dari teknologi yang ada. Tetapi ingat, AI yang kita bangun itu di atas legacy infrastruktur yang Bapak Ibu punya saat ini. Jadi banyak tantangan yang harus kita hadapi. Contoh seperti limited data sharing, lalu missing time dan akurat data. Jadi untuk mendapatkan akurat data itu sangat susah karena silo-silo data yang banyak. Integrasinya terhadap multiple application itu sangat kompleks. Lack of scalability, lalu tata kelola, governance dan validation juga lemah. Ini menjadi satu hal yang menjadi sebuah tantangan untuk membangun AI yang handal di lingkungan legacy infrastruktur yang kita punya. Nah, ini tantangan lain ya. Jadi kalau zaman dulu kita tahu ada yang namanya monolithic architecture yang sekarang udah mulai ditinggalin karena semakin lama kebutuhan mesinnya semakin gede. Lalu beralih ke yang namanya microservices. Microservices itu jadi dari services yang besar tadi dipecah menjadi services yang kecil-kecil untuk melakukan tugas yang sama secara berbarengan. Nah awalnya sih problemnya sedikit,
Kenapa? Karena mereka dapat bersinergi bersama-sama. Cuma semakin kompleks sistem tersebut, microservices yang dijalankan semakin banyak dan keterkaitan antara microservices itu semakin tinggi. Sehingga kalau salah satu microservices yang nggak jalan, dependensi terhadap yang lain itu juga berpengaruh. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk AI kita nggak bisa menggunakan model-model seperti ini. Nah, jadi kita harus menggunakan yang namanya event-driven architecture, di mana antar microservices dapat melakukan produce dan consume melalui event broker tanpa harus mengkonekkan dirinya dengan microservices lain. Sehingga mereka bentuknya adalah decouple. Decouple itu apa? Jadi mereka nggak saling berhubungan. Yang produce data ya produce aja, yang consume ya consume aja. Jadi nggak, kalau salah satu microservices yang nggak jalan, 3 microservices yang ada di gambar ini nggak kena pengaruh. Oke, jadi platform data streaming ini mengenable bagaimana kita menggunakan Gen AI secara real time dan menggunakan agentic AI secara besar. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena data platform streaming ini bisa mengintegrasikan multiple data source atau multiple sistem yang ada di environment Bapak Ibu. Yang kedua, kita juga bisa melakukan decoupled yang dimana tidak ada keterkaitan antara satu sistem dengan sistem lain, sehingga kita bisa mencentralize data tersebut menjadi satu tempat tanpa harus mengubah flow data dari satu data ke tempat data yang lain. Lalu kita dapat mengenable LLM, ya, sehingga menjadi satu modular komponen yang dapat gampang kita ubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Bapak Ibu, kalau lihat di gambar ini, paradigma dari AI, kalau menurut Confluent ya, Confluent itu data streaming platform, di mana ya kita dapat membangun, tangan saya semua dua-duanya udah megang gini nih, jadi agak susah gerak-geraknya. Jadi kita dapat membangun AI solution yang handal di atas legacy infrastructure dari perusahaan Bapak Ibu. Jadi gini, jadi dengan adanya Confluent data streaming platform, kita dapat mengalirkan data dengan konektor yang udah pre-built dari Confluent ke legacy sistem Bapak Ibu, ke data streaming platform, lalu kita dapat melakukan transformasi atau processing secara real time. Sehingga data tersebut menjadi ready untuk dapat langsung dikonsumsi oleh AI. Nah, sehingga dengan adanya Confluent di tengah antara legacy system dan AI, itu kita dapat melakukan processing datanya secara real time. Tanpa kita melihat bahwa oh sebelah kiri ini datanya data apa ya segala macam. Kita bisa tarik dulu. Kalau dulu sebelum adanya data streaming platform, AI itu melakukan koneksi per database silo-silo itu. Sehingga AI-nya mungkin akan jadi pusing atau bingung. Nah, jadi kalau dari penjelasan sebelumnya Bapak Ibu ya, jadi kalau kita tanya why Confluent for AI, jadi why Confluent for AI itu ada 4 key point dari slide ini. Pertama itu more flexibility, jadi ada luxurious dari customer untuk memilih model AI yang akan digunakan. Yang kedua stream processing, di mana mempunyai capability real time dan datanya dapat dipercaya untuk mensupport kebutuhan AI. Yang ketiga multi cloud ini jadi customer boleh memilih memilih infrastruktur cloudnya mau di mana di antara semua yang ada tadi. Yang keempat vector embedding, jadi kita bisa menggunakan LLM dengan relevant konteks. Nah, ini beberapa contoh dari Gen AI use case yang dibangun dengan Confluent. Jadi kalau kita lihat ada banyak dan ini belum semua, jadi saya bisa highlight bahwa kita sudah membantu customer kita baik di bidang retail, baik di bidang healthcare, baik di airline, baik di FSI, itu untuk menerapkan AI dengan data streaming. Nah, pertanyaan berikutnya yang banyak sering ditanyain ke saya adalah, James sebenarnya Confluent itu di mana sih posisinya untuk AI? Benar ya, jadi banyak yang bertanya seperti itu. Nah, saya bilang bahwa Confluent itu enggak bikin AI. Confluent itu support AI di mana semua stack atau semua solusi yang ada di sini itu terhubung dengan Confluent.
dan dapat dialirkan datanya oleh Confluent. Jadi dalam hal ini Confluent itu sebenarnya data enabler untuk communication layer yang dapat membantu modern stack AI layer Bapak. Ini slide yang paling saya suka. Jadi bersamaan dengan Metrodata Solution Day, saya ingin menginformasikan bahwa Metrodata, anak usaha Metrodata yaitu MII adalah partner terbaik kami 2025 di level Asia Pasifik. Tepuk tangan teman-teman. Karena MII mempunyai knowledge dan expertise yang multi industri sehingga bisa memenangkan award bergengsi ini. Nah, MII nggak berhenti hanya di situ. Lalu sebulan atau 2 bulan lalu ya, MII membangun yang namanya Center of Excellence. Center of Excellence ini tujuannya adalah membuat atau mempercepat pertumbuhan digital transformasi yang berbasiskan data streaming di Indonesia. Keren nggak teman-teman? Jadi kalau ada customer kita yang mau eksplorasi mengenai Confluent, bagaimana caranya? Apakah perlu POC segala macam? Enggak juga. Sekarang kita punya Center of Excellence di mana kalau customer mau mengeksplorasi data streaming itu contoh ya, seperti kalau kita mau mengeksplorasi bagaimana caranya sih pindah dari open source Kafka ke Confluent, atau bagaimana sih cara membuat real time dashboard, atau bagaimana sih caranya melakukan CM optimization, fraud detection system, atau hal-hal yang berkaitan dengan AI. Ya, Metrodata melalui anak usahanya MII udah punya Center of Excellence yang berkaitan dengan use case ini teman-teman. Jadi kalau memang tertarik dan mau, boleh kontak ke teman-teman MII atau ke booth-nya Confluent di luar. Nah, di dalam Metrodata Solution Day tahun ini kami juga berpartisipasi di dalam breakout session. Jadi di breakout session ini para expertise Confluent akan melakukan bedah itu apa ya? Ya, melakukan bedah atau kupas tuntas mengenai pentingnya data streaming atau pentingnya real-time data streaming di dalam membangun solusi AI. Jadi kita ada juga yang namanya track session, ada juga yang namanya workshop. Jadi teman-teman kalau tertarik monggo register karena tempatnya terbatas, jadi siapa yang duluan dapat. Ya, slide kami itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi yang perlu diingat adalah AI itu adalah teknologi yang baik dan canggih sekali, tetapi bahan bakar dari AI adalah data streaming. Jadi remember, if you want to use AI, remember about data streaming Confluent. Thank you so much.